Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak, saya Rumi Nasrial. Selamat datang di segmen biologi. Pada segmen biologi kali ini kita akan membahas tentang sel. Baiklah kawan-kawan, pernahkah kawan-kawan melihat sebuah rumah? Kita anggap saja bagian terkecil dari penyusun sebuah rumah tersebut adalah batu bata. Jadi, kumpulan batu bata tersebut akan membentuk dinding. Dan dinding yang saling terhubung akan membentuk kerangka dari rumah tersebut. Setelah kerangka, akan diberi atap di atasnya dan lantai di bawahnya, maka jadilah sebuah rumah. Begitupun dengan sel. Sel adalah bagian terkecil penyusun dari organisme atau penyusun dari suatu makhluk hidup, di mana kumpulan sel yang membentuk fungsi yang sama akan membentuk jaringan, dan jaringan yang saling terhubung akan membentuk organ, dan organ yang saling bekerja sama akan membentuk sistem organ, dan sistem organ yang saling berkumpul akan membentuk sebuah organisme atau makhluk hidup. Nah, jadi sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, sebagaimana batu bata adalah penyusun bagian terkecil dari sebuah rumah. Ada beberapa teori tentang sel yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, dari Skeleden dan SC1 yang berpendapat bahwa tumbuhan dan hewan tersusun dari banyak sel. Yang kedua adalah McScully berpendapat bahwa dasar dari makhluk hidup adalah protoplasma yang terdapat dalam sebuah sel. Kemudian yang ketiga adalah Rudolf Virchow yang berpendapat bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Kemudian Gregor Mendel berpendapat bahwa sel adalah unit hereditas keturunan makhluk hidup. Bagian utama sel terdiri dari tiga. Yang pertama membran sel, yang kedua inti sel, dan yang ketiga sitoplasma. Membran sel adalah bagian utama yang membatasi sel dengan lingkungannya, yang berfungsi untuk melindungi sel agar cairan sel tidak keluar, juga berfungsi sebagai penerima rangsangan, serta sebagai tempat keluar masuknya zat. Dan yang kedua adalah inti sel. Inti sel adalah berfungsi sebagai tempat pengatur kegiatan, seluruh kegiatan yang ada di dalam sel. Dan yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi untuk proses reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Selain bagian-bagian utama yang menyusun sebuah sel tersebut, ada bagian-bagian sel yang lainnya. Di antaranya yang pertama, mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel untuk menghasilkan energi berupa ATP. Mitokondria terselubung oleh dua membran yang tersusun atas dua lapis fosfolipid. Bagian sel yang kedua adalah ribosom. Ribosom berbentuk butiran halus yang melekat pada retikulum endoplasma kasar atau mengapung dalam sitoplasma. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein. Bagian sel yang ketiga adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terdiri dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus.
Retikulum endoplasma merupakan sistem membran kompleks yang tersusun tidak teratur. Organel ini berbentuk ruangan berdinding membran saling berhubungan berbentuk anyaman. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar karena permukaannya terdapat ribosom yang membantu pada proses sintesis protein, dan yang kedua retikulum endoplasma halus karena permukaannya tidak terdapat ribosom dan menghasilkan enzim yang dapat menyintesis fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Selanjutnya adalah kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Adapun fungsi dari kompleks Golgi atau aparatus Golgi diantaranya yang pertama membentuk lisosom, kemudian sebagai sekresi protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak, kemudian memperbaiki membran sel dengan vesikula, kemudian sebagai transport lemak. Dan bagian sel yang selanjutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan organel yang berbentuk agak bulat yang dibatasi membran tunggal, dihasilkan oleh badan Golgi, dan berperan aktif dalam fungsi imunitas. Selain itu, lisosom juga berperan dalam pencernaan intrasel, misalnya pada protozoa atau sel darah merah. Lisosom dapat membantu menghancurkan sel yang luka atau mati dan menggantinya dengan yang baru. Bagian sel selanjutnya adalah vakula. Vakula ini umumnya terdapat pada sel tumbuhan. Vakula adalah organel sitoplasma yang berisi cairan dibatasi oleh selaput yang disebut tonoplas. Vakula terbentuk karena pelipatan ke dalam dari sepotong membran sel. Vakula pada tumbuhan umumnya berisi air, fenol, antosianin, alkaloid, dan protein. Bagian sel yang selanjutnya adalah badan mikro. Badan mikro ini terdiri dari dua, yaitu glioksisom dan peroksisom. Glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan lemak. Berperan pada saat menghasilkan enzim katalase dan oksidase yang digunakan untuk proses metabolisme lemak dan menghasilkan gula untuk energi. Sedangkan peroksisom merupakan organel yang terdapat pada sel eukariot, berbentuk bulat dan diselubungi membran tunggal, mengandung enzim katalase yang berfungsi menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi oksigen dan air. Bagian sel selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton ini terdiri dari dua, yaitu mikrofilamen dan mikrotubulus. Sitoskeleton merupakan rangka sel yang terdapat pada sitosol. Sitoskeleton berupa jaringan protein filamen yang memantapkan membran plasma sehingga menyokong stabilitas bentuk sel. Protein filamen terdiri atas mikrofilamen, filamen tengah, dan mikrotubulus. Satu mikrofilamen atau filamen aktin adalah rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis, berupa filamen aktin dan filamen miosin. Kedua filamen tersebut banyak ditemukan pada sel otot lurik dan otot jantung. Dan yang kedua, filamen tengah atau filamen antara. Filamen antara adalah rantai molekul protein yang berbentuk untaian saling melilit, tidak mudah rusak dan larut. Selanjutnya, mikrotubulus adalah rantai protein yang berbentuk spiral yang membentuk tabung berlobang. Mikrotubulus tersusun atas molekul-molekul tubulin yang merupakan polipeptida globuler. Sel hewan dan sel tumbuhan umumnya sama, tapi ada beberapa atau sedikit perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan
hanya terdapat pada beberapa organel sel saja. Seperti yang pertama, dinding sel, pada sel tumbuhan ada, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Yang kedua, plastida, pada sel tumbuhan ada, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Dan yang ketiga, sentrosom, pada sel tumbuhan tidak ada, pada sel hewan ada. Yang keempat, vakuola, pada sel tumbuhan ada, besar dan permanen, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Bila ada, ukurannya hanya kecil.